Assalamualaikum, ringan amatiran ala gua, Football United. Press conference atau konferensi pers dari Michael Carrick kaitannya Manchester United menghadapi Arsenal. Ini gua translate dan juga gua rangkum. Langsung aja pertanyaan pertama dari pers. Hai Michael, saya ingin tahu apa yang telah Anda dapatkan selama 10 hari dan apa yang Anda harapkan atau Anda ingin pelajari dari Rangnick. Ya, seperti kita ketahui kan 10 hari ini masa-masa Michael Carrick menjadi interim di Manchester United sebagai manajer ya. Michael Carrick menjawab, pertanyaan yang bagus, tentu saja banyak yang terjadi dalam 10 hari. Saya beradaptasi, mengambil tantangan, dan beberapa pengetahuan yang di luar zona nyaman saya yang sebelumnya belum pernah saya hadapi. Saya menikmati melihat bagaimana saya mengatasi hal-hal tersebut. Anda tidak tahu sampai Anda berada di situasi itu dan belajar dari itu. Yang paling penting, saya menikmati itu. Jadi menurut gue, ini ada kalimat yang bagus ya. Anda tidak tahu sampai Anda di posisi itu. Artinya apa? Even seorang Michael Carrick ya, yang pernah jadi asisten manajer dari Jose Mourinho dan juga Ole Gunnar Solskjaer itu tidak tahu kurang lebih bagaimana rasanya menjadi seorang manajer, hal-hal apa saja yang dihadapi sebagai seorang manajer sampai benar-benar dia berada di posisi tersebut ya. Carlos Queiroz, Danny Blind dan lain-lain itu pun juga demikian, di mana mereka ini cukup sukses sebagai asisten manajer. Mike Phelan termasuk Mike Phelan juga ya. Tapi ketika dia atau mereka ini menjadi posisi yang lebih tinggi lagi, artinya menjadi manajer, ternyata mereka gagal ya. Walaupun sekarang Carlos Queiroz juga cukup sudah bagus ya dengan pengalamannya. Cuman pada saat itu kan dia sempat tuh pindah dari Manchester United langsung ke Real Madrid dan gagal memenuhi ekspektasi. Maksud gue begini, itu tadi menjadi seorang asisten itu beda dengan menjadi seorang manajer. Banyak juga yang gagal ya, walaupun banyak juga yang berhasil. Pertanyaan nomor 2 tentang Rangnick. Kita berharap dia akan berada di Old Trafford besok. Bagaimana menurut Anda? Lalu Carrick menjawab, saya tidak punya update untuk Anda selain proses untuk mendapatkan visa kerja. Saya ada di posisi seperti melawan Villarreal dan Chelsea, yaitu adalah mempersiapkan pemain untuk besok. Artinya ya Carrick tidak tahu dan tidak mencari informasi kalau dari jawaban ini ya tentang bagaimana Rangnick akan berada besok, apakah akan ada di stadion atau tidak, apakah dan lain-lain. Dan ini bisa jadi menggambarkan juga bagaimana hubungan atau komunikasi antara Michael Carrick dan juga Ralf Rangnick yang sepertinya belum ada sama sekali ya. Pertanyaan nomor 3, Michael, apakah Anda sudah berbicara dengan Rangnick? Nah, ini seru ya. Belum, seperti pada 2 pertandingan sebelumnya, karena proses dan juga izin kerja, kita belum berbicara. Jadi kita melanjutkan seperti yang sebelumnya. Kita cukup bagus di 2 pertandingan sebelumnya dan semoga di match selanjutnya juga demikian. Nah, ini dikonfirmasi oleh Michael Carrick kalau memang belum ada komunikasi dengan seorang Ralf Rangnick. Pertanyaan keempat, di weekend kemarin Anda membuat keputusan besar tentang Cristiano Ronaldo, maksudnya dicadangkan ya Cristiano Ronaldo. Saya ingin mengetahui seperti apa Anda memutuskan tentang siapa yang akan bermain. Carrick menjawab, menurut saya keputusan tersebut terlalu dibesar-besarkan. Artinya kalau menurut gue keputusan mencadangkan Cristiano Ronaldo itu terlalu dibesar-besarkan oleh media ya. Ketika Anda di dalam tim atau klub, keputusan diambil dengan banyak pertimbangan. Tentu saja ini akan menimbulkan berita yang lebih besar dari lainnya. Maksudnya kadang kalau pemain si A dicadangkan, dianggap beritanya biasa-biasa saja. Tapi begitu si B yang dicadangkan, wah di blow up, kurang lebih demikian ya. Saya tidak melihat hal-hal tersebut dalam mengambil keputusan. Artinya Michael Carrick dalam mengambil keputusan ini tidak melihat hal-hal yang apakah akan jadi berita atau tidak. Menurut dia ya itu tidak jadi pertimbangan bagi seorang Michael Carrick. Kita bermain baik dan tidak ada drama sama sekali. Jadi again menurut gua Michael Carrick mengambil keputusan ini berdasarkan ulasan teknis, taktik dan juga strategi dan tidak melihat hal-hal lain ya daripada itu. Nomor 5, Anda berbicara tentang Rangnick akan datang dan Anda ingin belajar hal-hal baru. Saya pikir Anda pernah berkata kalau Anda punya filosofi sendiri dan juga ide sendiri. Apakah Anda ingin belajar dari Rangnick? Michael Carrick menjawab dan menurut gue jawabannya ini bagus ya. Saya pikir Anda tentu saja punya pikiran sendiri. Apakah itu sebagai pemain? Tentu saja sebagai pemain saya punya pemikiran saya sendiri. Dan juga sebagai pelatih dan juga sebagai manajer atau apapun.
Sebagai seorang individu, tentu saja ada hal-hal yang keluar dari diri Anda sendiri. Saya selalu siap untuk belajar dan telah belajar banyak dari minggu lalu. Saya belajar dari pekerjaan saya sebagai backup, artinya sebagai asisten manajer. Saya melihat banyak hal beberapa tahun ini. Jadi ini adalah peningkatan yang mungkin orang-orang tidak melihatnya. Menurut gua, Carrick ini sudah pernah ada di masa-masa krisis. Maksud gua masa-masa krisis ini adalah masa-masa setelah Sir Alex Ferguson. Baik itu sebagai pemain Manchester United, ya kan? Kalau tidak salah pernah jadi kapten juga kan? Dan juga menjadi pelatih di saat-saat krisis itu. Saat kritis itu tadi, masa-masa perjuangan setelah Sir Alex Ferguson selesai jadi manajer. Lalu nih ada pertanyaan pancingan sih menurut gua ya, soal kira-kira dia mau nggak sih jadi murid ya dari seorang Ralf Rangnick. Tadi kan ditanyakan itu kan, apakah Anda ingin belajar dari Rangnick? Kurang lebih kan, kalau gue artikan, mau nggak sih kerja dengan Rangnick? Jawaban dia pintar ya. Dan wartawan kan juga menanyakan, Anda kan katanya punya ide dan filosofi sendiri, mau nggak sih belajar dari Rangnick? Jawaban Michael Carrick menurut gue pintar. Dia bilang dulu bahwasanya gue ini punya filosofi sendiri, gue juga punya ide dan pikiran sendiri. Tapi Indian dia bilang dia tetap mau siap untuk belajar. Artinya dia ini tidak serta-merta takut untuk kehilangan posisi dia dengan langsung mengatakan, ya, gue mau belajar dari Rangnick, ya, gue mau bekerja dengan Rangnick. Tidak, tapi dia tunjukkan dulu, gue juga punya sesuatu, tapi gue juga membuka peluang untuk belajar atau ya menjadi staff atau mengikuti Ralf Rangnick. Selanjutnya, nah ini menurut gue pertanyaan terakhir kalau tidak salah nih ya. Ya, pertanyaan terakhir karena pertanyaannya ternyata tidak banyak, hanya ada 6. Pertanyaan terakhir ini soal Fred ya. Bolehkah saya bertanya soal Fred? Dia punya 2 pertandingan yang cukup baik ketika Anda sebagai manajernya. Apakah peran dia dirubah? Bagaimana hubungan Anda dengan dia? Anda sudah melatih dia, Anda tahu posisi dia. Apa yang dia punya? Di bagian mana dia bisa berkembang? Dia adalah pilihan utama di Brazil. Bagaimana Anda melihat permainan dia saat ini? Itu pertanyaan dari wartawan atau pers ya. Lalu dijawab oleh Michael Carrick, saya berpikir itu agak diabaikan. Seperti yang Anda bilang, dia ini pilihan utama di Brazil. Brazil tim yang sangat bagus. Maksudnya adalah diabaikan ini adalah ya ini tadi ya, pikiran-pikiran soal Fred itu pemain Brazil, pemain utama Brazil, dia ada perkembangan. Pikiran-pikiran seperti ini sering banget kan bagi supporter atau fans atau ya penonton di rumah. Itu kan sering sekali menganggap, wah Fred ini pemain biasa saja, pemain jelek, ayam tanpa kepala, bisanya cuma lari-lari doang. Itu yang dimaksud oleh Michael Carrick, kurang lebih ya kalau menurut gue, asumsi gue, yang disebutkan dengan yaitu tadi agak terabaikan. Lalu Carrick menambahkan, ini menunjukkan seberapa jauh Fred sejak dia datang ke Manchester United dan bagaimana dia berkembang. Saya suka dia. Untuk saya, hal terbesar yang orang tidak lihat adalah sikap dia dan juga gairah dia untuk menjadi bagian dari tim, dan dia sangat menginginkan itu di pertandingan-pertandingan besar. Dia ada cedera ankle ketika menghadapi Villarreal di babak pertama. Saya melihat banyak pemain keluar atau selesai karena itu. Artinya pemain lain kalau kena cedera ankle itu biasanya minta diganti ya. Tapi dia bermain di babak kedua dengan keadaan yang berat, bengkak, dan juga sakit. Itu bukan hal yang gampang untuk melanjutkan. Tapi dia melalui itu dan bermain, dan tidak mungkin dia untuk tidak melalui pertandingan selanjutnya. Artinya dia bertanding melawan Villarreal dan dia tampak ingin tetap berperan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Which is buat gua secara pribadi ya ini salah satu sikap atau mental yang cukup bagus ya, cukup kuat. Lalu ditambahkan oleh Michael Carrick, tapi dia melalui itu dan bermain dan tidak mungkin dia melalui itu tadi sudah ya. Mentalitas ini menular dan saya mendukung hal ini. Dia telah berkembang pesat dan dia membawa energi kepada tim. Dia bermain agak ke depan atau ke atas dalam 2 pertandingan terakhir. Mungkin karena kita merubah beberapa hal dan dia melakukannya dengan baik. Jadi ini menurut Michael Carrick memang ada posisi atau skema yang dirubah untuk seorang Fred ya. Khususnya gol dari Cristiano Ronaldo melawan Villarreal, dan dia hampir dapat 1 gol malam itu ketika dia mengintercept bola dari Mendy. Dia memberikan sangat banyak ke tim dan saya sangat menyukai dia. Buat gue,
Ya apa? Singkat aja sih ya, untuk Fred, coba untuk lihat lebih jernih lagi ke Fred. Jangan menjudge dia hanya karena satu atau dua kesalahan atau kekurangan. Lihat juga kontribusi dia. Jangan terpengaruh ke pendapat orang lain ya. Jangan terpengaruh pendapat orang lain. Ya itu tadi, amati lebih banyak lagi, lebih detail. Jangan gampang menjudge hanya karena satu, dua atau bahkan tiga kesalahan. Tapi juga harus melihat peran-peran dia, baik itu dengan bola maupun tidak dengan bola, bagaimana dia mengintercept, bagaimana dia bergerak dan lain-lain ya. Ini semua mungkin salah satu yang bisa dilihat dari statistik juga ya, karena ini kan juga cukup membantu untuk memberikan penilaian kalau gua dengan amatiran. Jadi tidak hanya sekedar melihat permainannya, tapi juga gua ngelihat itu tadi bagaimana angka-angka di statistik, karena ini kan juga sering satu dan yang lain ini saling berhubungan ya. Setelahnya baru disimpulkan sendiri. Kurang lebih demikian ini konferensi pers dari Michael Carrick kaitannya Manchester United menghadapi Arsenal. Karena Ralf Rangnick belum bisa mendampingi tim, maka Michael Carrick yang memberikan konferensi persnya. Jangan lupa like and subscribe. Thanks for watching. Jangan lupa ya itu tadi ya, tetap jaga prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.